sahabat museum, apa kabar? Selamat datang di Museum Empatan Tular Provinsi Jawa Timur. Nah, pada kesempatan kali ini, Museum Empatan Tular mengadakan jamasan pusaka. Arti dari jamasan pusaka sendiri diambil dari jamas, itu adalah bahasa Jawa Kromo Inggil, yang artinya adalah suci atau membersihkan. Nah, pada kesempatan kali ini, Museum Empatan Tular mengadakan jamasan sebanyak 500 buah keris. Dan beberapa adalah milik dari masyarakat yang diikutsertakan. Nah, sahabat museum pasti penasaran seperti apa prosesi jamasan kali ini dan apa saja yang harus dilakukan dalam melakukannya. Nah, langsung saja kita simak sesinya. Keris hingga kini selalu memiliki nilai sentimental tersendiri. Khususnya bagi yang masih percaya keris punya nilai spiritual dan magis. Keris adalah belati berbentuk asimetris yang tidak hanya digunakan sebagai senjata, tapi juga sebagai benda pembawa kekuatan spiritual. Keris lekat dengan berbagai kultur yang mengelilinginya. Salah satunya adalah adanya tata cara perawatan khusus yang dikenal sebagai proses jamasan atau jamas. Ini adalah sebuah proses pembersihan keris yang biasanya dilakukan pada satu suro. Orang Jawa mempercayai bahwa memandikan keris tak hanya sekedar untuk mengawetkan atau mempercantik keris. Memandikan keris berarti melakukan ritual membersihkan diri. Orang yang memandikan keris merefleksi dirinya bahwa membuat keris tidaklah mudah. Dalam hal ini membutuhkan doa, spirit yang kuat, kesabaran, ketelitian, dan pantang menyerah. Keris adalah salah satu warisan nenek moyang kita yang leluhur, mempunyai nilai filosofi dan nilai-nilai luhur lainnya. Mulai dari proses pemilihan bahan, kemudian pembuatan, sama estetika pemakaiannya itu semua mengandung nilai-nilai filosofis yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu tidak heran apabila keris ini pada tahun 2008 ini menjadi warisan dunia melalui UNESCO. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengakuan dunia ini, tentu kita harus ikut terus untuk melestarikannya. Jadi upaya-upaya untuk melindungi, mengawetkan, dan merawat itu harus tetap kita laksanakan. Sehingga apa yang sudah diakui oleh dunia ini tidak menjadi sia-sia. Nah, Museum Empatan Tular ini sebagai sebuah lembaga pelestari budaya yang sesuai tugas pokok dan fungsinya, itu ikut melakukan pelindungan dan perawatan terhadap seluruh koleksinya. Terutama adalah koleksi keris yang pada saat ini kita lakukan melalui kegiatan jamasan keris, dibantu oleh teman-teman Paguyuban, Pak Arif, dari Paguyuban Lestari Pusaka Madura, Pusara. Ya, terima kasih Pak Arif. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan jamasan keris ini, selain kita bisa melestarikan nilai-nilai leluhur dari nenek moyang kita, tradisi, karena seperti kita tahu bahwa keris ini tidak hanya sebagai sebuah senjata saja, tetapi dia lebih mengarah kepada piandel, ageman, di mana orang yang menggunakan keris itu akan tumbuh rasa percaya dirinya, tumbuh kewibawaannya. Nah, hal yang seperti itu yang harus kita lestarikan. Di samping itu secara teknis juga dengan adanya kegiatan jamasan keris ini, koleksi-koleksi keris dari museum ini menjadi lebih awet, menjadi lebih terpelihara, sehingga aspek tujuan dari museum sendiri untuk melestarikan budaya-budaya bangsa, terutama adalah keris ini, bisa tercapai. Sahabat museum, sekarang saya bersama dengan Kepala Museum Empatan Tular. Beliau adalah Bapak Dwi Supranto SSMM. Apa kabar Bapak? Hai, Rani. Bapak juga sehat-sehat semua ya? Nah, ini sebenarnya kita mau bincang-bincang nih Pak. Ya. Nah, sebenarnya tujuan dari diadakannya kegiatan jamasan sendiri seperti apa Pak? Ya, baik, kami terima kasih. Jadi kegiatan jamasan ini adalah sebagai tanggung jawab museum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Gitu. Jadi museum itu bertugas untuk mengumpulkan, merawat, kemudian meneliti dan memamerkan hasil-hasil budaya manusia untuk tujuan studi dan rekreasi. Nah,
kegiatan Jamasan Keris ini adalah ranah bagian dari upaya perlindungan. Iya, pelestarian ya Pak. Pelestarian itu ada 3. Jadi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Aspeknya lebih luas. Jadi kalau yang Jamasan ini kaitannya dengan perlindungan. Jadi upaya-upaya museum untuk merawat koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Iya. Seperti itu. Nah, visi misi sendiri dari Museum Hutan Tular dengan adanya kegiatan ini seperti apa Pak? Ya, karena misi dari museum sendiri adalah mewujudkan masyarakat yang bangga dan cinta terhadap budaya bangsa kita sendiri kan seperti itu. Nah, arah misinya ya mengoptimalkan tugas pokok fungsi tadi melalui upaya-upaya perlindungan, perawatan seperti itu. Salah satunya kegiatan ini. Jadi bagaimana nanti koleksi-koleksi yang ada itu dirawat, kemudian dibersihkan, dan endingnya akan tetap dipamerkan sebagai bagian dari pemanfaatan koleksi-koleksi itu tadi untuk tujuan bisa ke pendidikan, bisa ke wisata, seperti itu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari sahabat museum sendiri. Nah, ini apa Pak yang sudah dilakukan Museum Hutan Tular Provinsi Jawa Timur untuk supaya generasi muda ini tertarik untuk melestarikan budaya? Ya, jadi begini Mbak Ami, jadi ada image yang berkembang di masyarakat dan terutama di kalangan generasi muda bahwa museum itu adalah tempat yang kuno, angker, gitu ya. Nah, kami mencoba untuk merubah image itu, mengubah kekunoan menjadi kekinian. Nah, upaya-upaya itu kita lakukan dengan melakukan publikasi promosi, mengikuti tren yang sekarang ini digemari oleh anak-anak muda. Jadi kita membuat paket-paket video virtual 360, kemudian ada paket-paket wisata edukatif kultural, itu arahnya mengarah ke sana. Jadi kita membangkitkan semangat generasi muda untuk cinta museum itu melalui apa yang dia suka dulu gitu. Penting kita bisa masuk ke kesenangan, pemikiran mereka. Nah, nanti substansi itu mengikuti belakangnya itu. Jadi kami mencoba untuk mengemas produk-produk yang belum kita tampilkan itu melalui media-media sosial seperti itu. Iya, tujuannya generasi muda tertarik. Tertarik dulu. Yang penting minat dulu. Nanti substansinya kan kita ikut. Iya Pak. Nah, sukses untuk acara Jamasan kali ini. Ya. Sehat selalu, semoga lancar. Terima kasih. Pak Dwi dan Bapak. Sahabat museum, sekarang saya bersama dengan Bapak Arif Wibisono. Beliau adalah penjamas, petugas yang melaksanakan jamasan. Beliau dari Pusara, Paguyuban Pelestarian Pusaka Madura. Apa kabar Pak Arif? Baik, alhamdulillah sehat. Oh, luar biasa, ini semangat ini. Semangat. Baik, ini menjawab dari pertanyaan para sahabat museum nih Pak Arif. Nah, ini kapan sih sebenarnya waktu untuk pelaksanaan jamasan ini Pak? Yang bagus ya bulan ini, bulan Suro, karena bulan Suro ini tajam-tajamnya untuk kita mengasah semua kalau kapan saja kan. Oke, makanya selalu dilaksanakan di bulan Suro ya Pak ya? Nah, Pak Arif, selanjutnya persiapan dan ritual apa saja yang harus dilakukan dalam jamasan ini? Untuk persiapan ritual ya, jadi berarti penjamasnya yang harus menyiapkan diri. Jadi ada semacam melaku tirakat, berpuasa, menahan diri. Amalan-amalan ya Pak ya, melakukan amalan-amalan ya. Nah, ini seperti apa aja Pak? Ya misalnya kita gini, misalnya kita berpuasa, terus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya itu memberi efek negatif kepada kita. Oke, termasuk juga berpuasa berbicara yang tidak baik ya, yang tidak perlu itu juga ya Pak ya. Oke, nah Pak Arif, ini alat dan bahan yang digunakan sendiri apa Pak? Sebenarnya bahan dan alat yang digunakan itu sederhana. Ya, kita sediakan tempat untuk mencuci keris ya, termasuk faktor cuaca juga kita perhatikan. Kalau itu ada palongan ya, palongan itu tempat untuk merendam keris. Oke. Baik dari proses pelepasan karat sampai pada perendaman warangan. Untuk membedakan bilah besi dan pamornya itu tadi. Nah, bahan-bahan juga yang digunakan kalau untuk proses pelepasan karat tadi, kalau yang dulu tuh pakai mengkudu, air kelapa, terus habis itu air jeruk untuk pentirisan itu, supaya pemutihan
berlangsung bagus karena hasil yang baik dari penjamasan pusaka ini adalah di proses pemutihan awal. Itu dulu ya Pak ya, yang biasanya dilakukan pakai tadi mengkudu dan air kelapa. Kalau sekarang Pak udah sekarang di era ini modern karena seperti ini? era modern banyak yang dijual sudah berupa kemasan, sudah diolah sehingga pelaku penjamas itu lebih mudah dalam bekerja, lebih cepat, lebih mudah. Karena teknologi. Betul. Karena teknologi. Perkembangan ya Pak ya, perkembangan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Arief. Sebenarnya urutan untuk proses jamasan dari awal sampai selesai ini seperti apa? Proses penjamasan selesai, jadi kita siapkan beberapa, yaitu faktor cuaca tadi diulang ya. Kita tuh juga ada tempat yang agak luas untuk bisa menaruh pusaka-pusaka kita. Dan ini juga air ini harus kebutuhan air agak banyak. Agak banyak ya Pak. Namanya juga mencuci Pak. Mencuci. Iya, membersihkan. Jadi istilahnya bahan utama sepertinya bahan Pak. Utama. Jadi pembilasan terakhir itu melalui air sabun yang dicampur dengan air jeruk. Air sabun yang dicampur dengan air jeruk. Itu untuk memutihkan bilah pada keris tadi. Sehingga begitu putih sampai pamor itu seperti hilang. Tapi ketika direndam lagi di warangan, itu akan muncul lagi pamor dalam bilah keris tadi. Karena pamor itu adalah identitas dari keris tersebut. Yang membedakan dengan pusaka-pusaka yang senjata-senjata yang lain. Jadi kayak identitas betul ya Pak. Aslinya jadi kembali lagi gitu ya. Betul. Terima kasih Pak Arief. Sama-sama. Semoga menjawab keingintahuan dari sahabat museum semuanya. Semoga lancar untuk acara kali ini. Sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Sahabat museum, sekarang saya sudah bersama dengan seorang budayawan. Beliau adalah Bapak Himawan. Nah, beliau ini konon yang membangun atau yang memiliki konsep Museum Putan Tular. Betul ya Pak ya? Insya Allah. Oh, luar biasa. Berjasa. Adanya konsep-konsep atau yang sekarang kita bisa nikmati Museum Putan Tular ini berkat jasa, salah satunya berkat jasa Bapak nih. Apa kabar Pak Hermawan? Baik. Sehat ya? Sehat ya, luar biasa. Orang tua. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini. Nah, mumpung ada Bapak nih, sahabat museum sendiri mau tanya nih. Nah, ini bagaimana tanggapan tentang kegiatan jamasan ini kalau menurut Bapak nih? Kegiatan jamasan ini saya pikir ini kan dilakukan setahun sekali ya. Iya betul, bulan. Rutin ya Pak ya di bulan Suro. Ya, jadi manual saja. Sebetulnya barang-barang yang dijamasi itu kan terbuat dari logam. Betul. Ya, dan secara natural logam itu akan beroksidasi dengan udara. Atau kalau bahasa gampang itu berkarat. Iya, kalau bahasa Jawa karaten. Tayengen. Makanya dia harus secara periodik dibersihkan dan dirawat. Nah, betul. Merawat sesuatu semacam itu tidak semua orang bisa. Makanya diadakan event semacam ini, kita datangkan para ahli dan itu mereka yang akan menangani. Karena kalau tidak penjamas ya Pak ya. Ya membersihkan, mencuci dan merawat lah ya. Jadi dia tidak sekedar membersihkan tetapi juga harus mengeluarkan motif atau tekstur atau pamor yang ada di dalam pusaka itu sehingga nanti akan kelihatan bahwa pusaka ini berpamor apa dan biasanya bagi mereka yang mendalami pamor-pamor itu punya makna yang khusus. Iya, lebih tahu. Jadi setiap keris ini memiliki identitas sendiri-sendiri ya Pak ya? Insya Allah seperti itu dilihat daripada. Iya. Nah dengan adanya jamasan seperti ini akan dikembalikan ya secara ininya mungkin karena paling tidak kalau itu dibersihkan dan dirawat, maka pamor itu akan
akan mencorong keluar, dan radiasi dari pamor itu barangkali yang oleh mereka yang paham dan mendalami itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu. Iya, luar biasa. Nah, ini Pak, apa saja sebenarnya yang perlu dilakukan untuk melestarikan budaya? Kalau kita membahas secara luas nih. Budaya? Iya, untuk melestarikan sebenarnya. Kita batasi aja koleksi museum ya. Oke. Ya, karena ini juga kita berbicara lingkup museum berarti ya. Oke. Jadi museum ini memang sebuah lembaga yang tugasnya itu merawat, melestarikan, mengkaji dan mengumumkan hasil kajiannya kepada masyarakat, terutama masyarakat didik. Jadi apa yang dilakukan adalah secara fisik museum ini punya tugas untuk memelihara, mengkonservasi dan merestorasi apabila benda-benda itu rusak dan sebagainya. Kemudian sesudah itu ada tugas dari mereka untuk mengkaji tentang apa makna atau isi yang terkandung di dalam masing-masing itu, dan itu ada di seksi koleksi. Nah, tugas-tugas penelitian ini sudah dibagi-bagi sebetulnya. Jadi di seksi koleksi itu ada mereka yang dari arkeologi, ada antropologi, ada sejarah, ada seni dan sebagainya. Nah, sesuai dengan jurusannya, mereka itu akan menjadi wali koleksi daripada koleksi-koleksi itu. Wali itu artinya seperti pemelihara, bagian tersebut menginventarisir dan semacam itu. Dan yang penting adalah mengkaji maknanya, kemudian menyebarluaskan makna itu menjadi nilai-nilai yang dapat dicerna oleh masyarakat. Kalau tidak itu nggak ada gunanya museum ini ada. Karena menjadi tidak lucu kalau barang itu masuk museum menjadi rusak kan. Jadi memang harus ada orang-orang yang sesuai dengan tugasnya, orang-orang yang paham tentang bagaimana menerapi sakitnya koleksi masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Himawan. Nah, sekaligus teman-teman sahabat museum ini mau tanya nih, apa sih yang harus dilakukan para generasi muda ini agar bisa membantu upaya melestarikan budaya? Nah, seperti itu. Mula-mula memang harus diawali dari sekolah ya. Betul. Generasi muda. Nah, guru bidang studi yang terkait, yang paham tentang bagaimana dan apa tugas mereka sebagai guru bidang studi yang relevan, itu mestinya akan membawa anak-anak itu datang ke museum untuk paling tidak melihat minimal pengenalan dasar ya Pak ya. Melihat dan membaca deskripsinya. Nanti kalau dia sudah semakin serius, ada seksi-seksi atau personal yang memang ditugasi untuk meningkatkan apresiasi mereka. Kita tidak mungkin datang ke sekolah sekarang dengan pameran keliling seperti dulu karena situasi yang sekarang, tetapi anak-anak ini dengan frekuensi yang cukup datang ke museum, maka mereka diharapkan pemahamannya akan semakin cukup dan itu akan membuat mereka menjadi lebih terbuka dimensi wawasannya bahwa kita itu bukan bangsa kerdil, kita itu adalah orang-orang yang bisa membuat Candi Borobudur, Prambanan, koleksi etnografi, keris dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan ya Pak Himawan dari mungkin dari sekolah anak didiknya, mungkin dari sekian ribu yang mungkin datang ke sini, ada beberapa yang memang senang dan akhirnya mendalami. Nah, seperti itu ya. Iya, betul. Jadi awalnya memang museum ini memfasilitasi untuk semua orang, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang memang punya fokus terhadap pengembangan budaya, sehingga anak-anak semacam ini memang harus diberi porsi wadah sendiri. Mungkin dia awalnya menjadi pendamping penggaitan di museum. Ya, mereka bisa dicangkokkan di museum untuk lebih mendalami tentang
tugas pokok fungsi. Iya. Luar biasa Pak Himawan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kita jalan-jalan, kita lihat koleksi keris di Museum Putan Tular ini Pak. Monggo silakan. Nah, sahabat museum, tak terasa prosesi jamasan sebanyak 500 bilah keris sudah selesai dilakukan. Dan semua keris-keris ini sudah dikembalikan ke tempatnya semula. Buat sahabat museum yang penasaran ingin melihat secara langsung koleksi dari keris-keris ini dan juga benda-benda koleksi peninggalan leluhur sampai dengan benda-benda koleksi modern, teman-teman bisa langsung mengunjungi Museum Putan Tular Provinsi Jawa Timur. Dan karena masih satu dan lain hal, karena pandemi misalnya, teman-teman bisa mengunjunginya secara virtual di www.museumputantular.com. Saya Ida Ami, terima kasih. Sampai jumpa di video mendatang. Ayo ke museum!